Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Untuk singkat waktu, dan kita kembali membaca kitab Al-Qawaidul Mukhtarah bisa diketahui pada akhirah ilmu pada Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Usmail Al-Jam al-Hakim Al-Ustaz Al-Ibrahim sampai di halaman 13. Yang kita pakai PDF-nya, babnya masih keutamaan di dalam keutamaan ilmu, fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan juga mempelajari ilmu. Yang ke-11 yaitu yang menerangkan kefadilahan atau keutamaan dalam ilmu dan belajar ilmu. Dikatakan di sini al-ilmu ghizaul qalbi. Ilmu itu adalah makanan hati. Ilmu itu adalah makanannya hati. Walihada, oleh karena ini katanya, Kana Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kana Habib, yaitu dulu, dari dulu itu, ya, waktu itu, di zaman waktu itu, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yaqul, beliau ini selalu mengucapkan, ya, ba'dal firagi bin majlisil ilmi, setelah beliau selesai di dalam majlis ilmu, ya, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahilladzi maha, yaitu segala puji bagi Allah, ya. Alladzi at'amani, yang telah memberikan aku makanan atau rezeki, yaitu untuk diriku. Hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan memberikan aku rezeki ini, ya, tanpa harus ada susah payah dan juga tanpa harus itu ada kesusahan atau kekuatan yang diperlukan di dalam mendapatkan rezeki. Kama yaqulu dzalika agar sebagaimana dia ucapkan ketika waktu selesai, yaitu mengkonsumsi makanan atau makan. Jadi beliau selalu membaca yaitu doa seperti doa makan ketika selesai di dalam pelajaran ilmu. Nah, ini Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kenapa demikian tadi? Karena dia mengatakan al-ilmu ghizaul qalbi. Ilmu itu adalah makanannya hati. Artinya apa? Orang kalau nggak makan dia nggak akan hidup. Ya, dia butuh hidup, dia butuh makan. Dia butuh tenaga dalam makanan tersebut. Dia butuh nutrisi. Maka itu pun hati. Hati itu nggak akan hidup, nggak akan cemerlang, nggak akan semangat tanpa adanya ilmu. Kalau ada ilmu semangat terus. Ya, sulit untuk putus asa. Dia sulit untuk dia itu jatuh terlalu lama. Dia akan selalu bangkit. Dia akan selalu subur. Kenapa? Karena artinya itu. Artinya makna diisi dengan keilmuan yang meyakinkan dia bahwa segala sesuatu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa semua yang Allah taala berikan. Oleh karenanya, kalau kita sadari dan kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswah yang sangat harus kita teladani. Kenapa demikian? Kita lihat di Muhammad. Sering kita sampaikan bahwa beliau lahir sudah tidak memiliki ayah. Beliau umur 6 tahun, ibundanya meninggal. Beliau umur 8 tahun, kakeknya ya. Dan beliau diasuh oleh pamannya, yang pada waktu itu predikatnya adalah seorang yang miskin. Siapa? Sayyidina Abu Thalib. Akan tetapi Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, beliau juga 5 kesemua. Beliau juga rela atas apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita Muhammad SAW. Dia rela, dia rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita enggak? Kita baru kena musibah dikit, buyar. Baru kena musibah dikit, ngeluh. Baru dapat sesuatu yang tak enak, yang emang itu salahnya kita, tiap hari status. Mudah-mudahan ada jalan, mudah-mudahan diberi jalan. Iya. Kalau minapang urjan, oh jangan. Itu tidak tuh.
kerjaannya itu. Enggak ridho dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Tapi kalau kita ridho, kita contoh Nabi Muhammad SAW, kita akan ridho. Dan kita akan terus berusaha. Dan kita akui apapun keadaan kita akan jadi. Manjad dawajat, siapa usaha pasti dapat. Mansara wasalah, siapa jalan dia akan sampai. Artinya siapa yang usaha dia akan mendapatkan buah daripada usahanya. Dan itu memang sudah berbuah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu kita, ilmu adalah makanan hati. Kemudian tentang ilmu juga dan belajar dan taklim. Bala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa nabi amin. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa orang yang tidak cinta terhadap ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikan bagi dia. Orang pokoknya kalau nggak cinta ilmu, dia nggak akan tahu bahkan kebaikan itu bagaimana. Dia nggak akan tahu kebaikan. Orang yang mendapatkan kebaikan sebabnya adalah karena dia cinta terhadap ilmu. Ilmu itu yang membuahkan gairah dia untuk bisa berbuat kebaikan. Ya. Orang di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang sering kita punya ustaz, kita punya mursyid, sering bacakan keilmuannya, Busra. Di antaranya apa? Pesan daripada baginda Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, tasaddaq ala maulaka. Wahai Sayyidina Ali, sedekahlah kau kepada yaitu orang-orang yang telah tiada, yang telah meninggalkan engkau. Ya. Artinya apa? Sedekahlah kita kepada orang-orang yang sudah tiada, yaitu anak kita, mungkin seperti anak, kakek kita, nenek kita, atau keluarga-keluarga kita yang senang, yang kita senangi, yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena Allah, kata Nabi Muhammad SAW, karena Allah telah mewakilkan, Allah telah menugaskan malaikatnya untuk membawa hadiah-hadiah orang yang bersyukur kepada orang-orang yang sudah dia. Maka mereka akan merasa bahagia luar biasa, bahkan lebih bahagia ketimbang mereka dapat kebahagiaan tersebut, hadiah tersebut ketika mereka masih dalam keadaan hidup. Mereka lebih senang, lebih bahagia dapat kiriman hadiah dari orang-orang yang masih hidup, dari anaknya, dari cucunya, dari cicitnya. Nah, luar biasa. Saking senangnya apa? Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mengucapkan apa? Ya Rabb, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi kubur-kubur kami, dan berikanlah kepada mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga sebagaimana kau berikan kepada kami surga. Itu ayat kita. Sehingga kita mendapatkan barokah. Akhirnya orang muda, makanya kita orang muda dulu. Hidupnya enak, hidupnya bahagia, jarang mereka mendapatkan kesusahan. Kenapa? Karena mereka luar biasa menjalankan ibadah, mereka sholatnya dijaga. Ya. Yang mana janji daripada Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang menjaga sholat, Allah Ta'ala angkat daripada dirinya apa? Jadi bal-ish, kesempitan dalam hidup. Orang-orang itu sholat, Masya Allah. Ya. Kita doa, jangan sholat, doa susah. Ya, dulu doa aja susah gitu. Doa apa ya? Jangan doa, makanya doanya gimana, Pak? Doanya gimana, Pak? Saya berdoa itu makanya doa. Itu doanya gitu. Doa aja gitu. Ya, itu kita. Tapi kalau kita berusaha untuk menjaga sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, berbunyi nasajita. Kita berdoa kepada, maka Allah kabulkan. Ilmunya lah yang akan mendorong kita untuk punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan hajat kita. Sebagaimana dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kutsinya, Pak, ini ala dzanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hamba terhadap. Kalau prasangkanya kita ini kepada Allah, insya Allah Allah kasih jalan. Insya Allah Allah kasih. Insya Allah Allah beri. Pasti kita dapetin. Ya, nggak mungkin kita nggak sampai. Pasti kita
capek. Kenapa? Ilmu sudah mendorong kita untuk berbuat baik. Ilmu sudah mendorong kita untuk mendapatkan keberuntungan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutannya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatan wala sadaqah. Maka jangan jadi atau jangan sampai antara dirimu dan dirinya, yaitu orang-orang yang tidak cinta terhadap ilmu, yang tidak mendapatkan kebaikan, ma'rifatun wala sadaqatun. Jangan ada persahabatan, jangan ada ikatan, yaitu di dalam muamalah, jangan. Ma'rifatun, gak usah ada ikatan dalam usaha, dan jangan juga ada ikatan dalam persahabatan. Kenapa? Karena orang yang gak punya ilmu hatinya gelap. Orang yang gak punya ilmu pasti dia gampang untuk menjadi sahabatnya, gampang untuk menipu partnernya, gampang untuk menipu orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada dirinya dalam usaha. Kenapa demikian? Karena takut. Tapi kalau orang takut sama Allah, ya. Tapi kita pernah lihat di Facebook, ada orang tua di negara Arab, kambingnya mau dibeli. Dia sedang mengembala kambingnya mau dibeli. Waktu kambingnya mau dibeli, dia bilang apa? Enggak, itu bukan punya saya tidak. Kan nggak ada yang tahu. Saya bayar. Apa kata beliau? Allah melihat di takut. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau kita membala kambing banyak, kalau orang nawar. Kita bilang dulu apa jualnya dulu kalau kambing gede. Wah, gampang dah mau belakangan ya. Ya hilang gitu kambing. Ya mati ke jalan susah bawanya. Ya. Langsung. Kenapa? Nah, itu kualitas kita kok. Makanya jangan kata itu. Pokoknya nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya ilmu. Makanya jangan dekat-dekat, jangan berteman dengan orang yang tidak punya ilmu. Apalagi jangan berteman dengan orang yang tidak mengaji. Itu namanya orang-orang yang tidak cinta ilmu. Kalau berteman, ya bukan berarti kita orang yang mengaji kita singkirin, orang yang mengaji kita pusing, nggak gitu. Kita ajak mereka bareng-bareng dalam pengajian. Kita ajak mereka sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi ketika mereka membenci ilmu, tidak suka terhadap ilmu dengan cara membenci, maka menjauhlah dari orang-orang. Ya, coba kita lihat ada pembunuhan, ya, sampai dimutilasi. Orangnya cukup banget, mukanya ngeselin, muka tampolan, dan coba dilihat di Facebook. Dan berapa kali kita saksikan seperti itu. Orang-orang yang wajahnya nggak mungkin melakukan kekerasan, masih bermisan muka kita nih, ya, masih galakan muka kita. Iya, muka tampolan sedih, muka cukup. Iya. Tapi kenapa dia berani menusuk? Dia berani menggorong, dan dia berani bahkan memutilasi. Dan itu temannya loh, katanya. Itu temannya. Kenapa? Karena dia tidak dekat kepada ilmu, sehingga kosong hatinya, gampang dimasuki oleh iblis. Ya. Makanya jalis, duduk sejenis. Subhanallah, itu katanya sih ada jeruk maka jeruk. Nanti bahaya, jangan sampai ada di sini nih. Sini ada tadi jeruk maka jeruk nih. Namun sudah kita Rasulullah ya jangan. Kemudian kalau misalnya juga agak ya amin. Ya, kadang kan orang kecewa bisa aja ya. Suka belok. Ya. Dan biasanya ada di Depok mulu lagi. Banyak ngepet di Depok. Dulu pembunuhan Rian Jombang di Depok. Covid kalau kita ingat pertama di mana? Depok. Di Depok. Pocong terbang, kamu di mana? Di Depok. Yang aneh-aneh dari Depok ya. Kenapa belum bisa itu? Tidak duduk di majelis ilmu. Tidak bisa tulis. Luar biasa. Fa'inal ilma ayatul qulub. Karena ilmu itu apa? Penghidup hati.
wa misbahul basair, dan juga apa? Cahaya sanubari, cahaya hati, sanubari kita. Ini adalah yaitu tentang keutamaan daripada ilmu. Nah, kemudian kita beranjak masuk selanjutnya yaitu al-ibadah bighairi ilmin. Babnya sekarang adalah orang ibadah tapi tanpa dasar ilmu. Ya. Nukila Anil Ghazali wa ghairihi, dinukil atau ditulis daripada Imam Ghazali wa ghairihi, dan selain daripada Imam Ghazali, ijma'ul muslimin, kesepakatan daripada kaum muslimin, para ulama, ala annahu bahwasanya la yajuzu, tidak boleh di ahadin bagi seseorang al-iqdamu ala fi'lin, yaitu melakukan suatu pekerjaan, mendahulukan suatu pekerjaan, hatta ya'lama hukm Allah, sampai dia mengetahui hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali dan banyak daripada ijma' kaum muslimin bahwasanya enggak boleh tuh, yaitu mendahulukan suatu pekerjaan yang dia belum tahu hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dituntut kita untuk belajar. Gak mau dan lupa beda. Gak mau dan lupa beda. Dan bahkan yang kedua dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? La bai fisukina wala yastari man lam yatafaqah. Gak boleh ada orang yang berjual beli di pasar-pasar kami, katanya. Gak boleh ada yang melaksanakan jual, dan tidak boleh ada yang melaksanakan yaitu pembelian fisukina di pasar kami, di tempat perbelanjaan kami, man lam yatafaqah, bagi orang yang tidak mempelajari ilmu. Kenapa? Karena orang yang tidak belajar ilmu pasti dia akan mudah terpleset, terjerumus di dalam dosa, dan dia akan mudah untuk menzalimi orang. Akhirnya apa? Timbangannya dimainkan. Barang yang jelek dibilang bagus. Tidak apa ada. Kenapa? Lam yatafaqah, dia belum belajar daripada ilmu agama. Harus belajar agama. Fa inna man lam yatafaqah, kenapa alasannya? Karena sesungguhnya orang yang tidak belajar akal riba wa huwa la ya'lam, dia makan daripada uang riba tapi dia tidak mengetahui, padahal dia sudah makan riba. Dia nggak tahu kalau dia riba, dia nggak tahu kalau dia berdosa. Ya. Sebabnya apa? Karena dia tidak mengetahui. Dan itu bukan batasan. Kalau kita ini nggak bisa kita bilang nggak tahu. Kata Imam Ali Abdullah bin Ali Haddad, orang yang dibilang nggak tahu itu adalah orang yang ada di daerah, yaitu di suatu pulau yang di tengah-tengah pulau, selebihnya air. Ya, agama nggak masuk ke sana. Itu boleh bilang nggak tahu. Atau yang Islam tidak sampai ke sana. Tapi kalau di sini ustaznya banyak, habibnya banyak, ustazahnya banyak, serau, asal mau, terus ngomong nggak tahu. Itu ya sholat, gue nggak tahu itu sholat. Kata Imam ada nggak bisa ini. Ini bukan uzur. Kenapa bukan uzur? Kamu siapa? Kamu seorang muslim, dilahirkan dari bapak dan ibu yang muslim. Terus kamu bilang alasan kamu nggak tahu, kamu dari kecil sudah diajarkan, dari kecil sudah disuruh untuk belajar ngaji. Ya. Terus sekarang bilang saya nggak tahu, saya nggak bisa sholat, saya nggak tahu. Tapi sekarang di YouTube banyak cara berwudu, bisa belajar di sini, pulang bisa lihat di YouTube coba. Kita lihat dulu bagaimana cara mengucapkan kalimat ko, bagaimana mengucapkan kalimat ko, bagaimana mengucapkan kalimat ka, bagaimana ta, bisa sudah. Bagaimana mematikan huruf ta, bagaimana mengikhfakan huruf ta yang hamas. Apakah ikhfa itu harus semuanya enggak juga? Ya, enggak juga. Ketika di huruf-huruf yang yaitu seperti ta, sa, maka lidah itu sudah harus ada 7 gigi sebelum dia dengung. Nah itu harus belajar. Harus belajar. Dan saya sempat belajar sekarang nggak bisa ngomong nggak tahu. Nah, jadi kalau kayak zaman dulu kata Sayyidina Umar, nggak boleh ada yang jual beli di pasar kami kecuali sudah belajar.
pasar sepi. Pasar sepi. Ini dulu dah. Ini mah dulu pasar sepi kalau tak. Kita teruskan. Kemudian yang ketiga, ibadah tanpa ilmu. Bala Umar bin Abdul Aziz, berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin, barang siapa orang melakukan suatu pekerjaan di dalam hal-hal ibadah ala ghairi ilmin, tapi tanpa dasar ilmu, karena ma yufsiduhu aksara mimma yuslihu, maka yaitu kerusakannya lebih banyak ketimbang kebaikan. Orang kalau ibadah tanpa dasarnya ilmu, rusak lebih banyak kebaikan. Kemudian yang keempat, ini berdebat, lau anna rajulan abdallah subhanahu wa ta'ala, seandainya ada seseorang yang ini yaitu ibadatul malaikatis samawat, seandainya ada hamba Allah, ada seseorang yang ibadahnya kayak malaikat, nggak boleh ada bentuk di masjid, ya udah ada di masjid, mau jam 4 lewat, mau jam 5, jam 3 udah ada di situ deh. Pokoknya wah, ibadahnya kayak malaikat dah. Malaikat tuh ruku doang yaumil kiamah, sujud doang yaumil kiamah. Bighairi ilmin, tapi dia tanpa ilmu, artinya tidak mau belajar, karena minal fasiqin, maka dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Karena kita lihat tuh orang-orang miskin, seorang ya, mereka nggak belajar, ibadahnya masya Allah, tapi nggak belajar. Akhirnya apa? Banyak tulang punggung laki-laki kalau dia wudhu sarungnya udah kayak anjir, naik ke atas, auratnya kemana-mana. Pada aurat harus itu naikin ke atas, jadi udah kayak ini deh, Spiderman kali, kayak ke atas tuh. Kayak begitu tuh. Iya. Kemudian apa? Ada yang sampai sholat itu goyang-goyang, kakinya goyang-goyang, dan tangannya suami Allah gimana hamidah, kakinya goyang-goyang. Akhirnya apa? Sholatnya kan tahu. Ya, sholatnya kan tahu. Makanya kemarin ada cerita tuh di Talib, dari sini kita belum. Ada sholat itu, Idul Adha kemarin. Biasanya sama guru kita dari Muslim. Tapi anak ketiduran. Begitu anak bangun, anak kaget, anak wudhu, anak jalan. Begitu jalan, anak lihat di masjid sendok, udah baca surat yang kedua. Anak nggak tahu rakaat pertama kedua, anak nggak tahu. Pokoknya sudah baca surat yang kedua setelah baca. Maka anak taruh motor tuh di dekat pot-pot, naruhnya asal, anak langsung sampai situ dah. Anak takut udah ketinggalan, anak nggak tahu di Busra udah mulai belum. Anak kesana. Karena sudah surat yang kedua, anak takbir kan kalau Idul Adha takbirnya 7 kali. Allahu Akbar setelah takbir yang pertama, kemudian takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baca Fatihah. Yang rakaat kedua takbirnya 5 kali setelah tadi bangun. Karena sudah surat yang kedua, anak takbirnya sekali. Allahu Akbar. Anak baca Fatihah. Mari yaumiddin. Yang sebelah anak bertakbir ini dia. Kan banyak ketinggalan nih. Bertakbir Allahu Akbar. Kita tahu sebelah kita. Ya kan? Begitu baru malik yaumiddin atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku. Karena Fatihah anak belum selesai, ya. Tapi kita ini makmum yang masbuk, artinya makmum yang datang setelah imam selesai baca Fatihah. Fatihah itu masbuk namanya. Kalau muafiq, makmum yang dia ikut imam, tapi masih dapat pembacaan Fatihah imam, itu muafiq. Tapi kalau sudah lewat Fatihah namanya masbuk, ya kan? Karena Fatihahnya dijamin sama imam kita, maka langsung ikut ruku. Ikut ruku, tidak sujud, untuk di antara 2 sujud lagi, kemudian mau bangun, nggak taunya itu sudah rakaat yang kedua. Imam tahiyat, ya kan? Imam tahiyat, setelah imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Anda baca Fatihah. Oke, sudah selesai. Tahiyat salam. Begitu anak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelahan yang telat bareng anak itu di belakang kali itu, tapi di belakang antara sebelahan nih. Pada jadi nang semua. Kalau dua orang menengok ke anak, itu dia pikir nih, kata dia nih, aku si bego. Hari dong, yang itu bego banget tadi kata takbir itu. Karena mereka tak takbir. Dalam hati orang bodoh amat. Lalu mereka nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena satu rakaat mereka tidak dihitung. Mereka tidak dapat satu rakaat. Kenapa? Karena kalau kita masbuk, kita harus baca Fatihah. Seandainya kita baru baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, kita ikut ruku, dapat satu rakaat. Kalau kita dapat rukunya imam, dapat satu rakaat. Kalau kita nggak dapat rukunya imam, nggak dapat satu rakaat. Bagi makmum yang masbuk, beda lagi kalau makmumnya muafik. Ya. Tapi kalau makmum masbuk, ya kan, selama dia dapat rukunya imam, dapat satu rakaat. Dan kalau kita masbuk, kita diharuskan langsung membaca Fatihah. Jangan baca doa iftitah, kan? Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kalau kita masbuk, misalnya imam baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita baru Allahu Akbar. Kemudian kita baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa ta'ala, wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka kalau kita baca doa iftitah, kita harus baca Fatihah sesuai kita baca doa iftitah namanya. Berarti harus sampai waladhdallin. Nggak boleh kita imam ruku, Allahu Akbar kita ikut ruku. Kalau kita nggak dapat baca sebagaimana kita baca iftitah sampai akhir tadi baca Fatihahnya, maka kita nggak dapat satu rakaat. Begitupun tadi takbir yang 7 kali hukumnya sunnah. Karena dia mengerjakan yang sunnah, dia meninggalkan Fatihah, maka dia nggak dapat. Kenapa Anda bisa tahu? Karena anak pun baru baca Maliki Yaumiddin, kalau tidak salah imam sudah ruku, sudah. Dia lagi tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai kita dilihatin. Bodoh amat. Cuma sekarang begitu yang belajar disalahin oleh yang belajar. Zamannya begitu tuh. Iya, yang belajar disalahin sama yang nggak belajar. Kalau kita lihat tuh siapa guru ya. Yang lain nggak tahu. Ya, yang lain Abu Umar bin Hafid di komen. Ya. Kemudian siapa lagi? Ustaz Samsudin yang lulusan Al-Azhar di komen. Begitu debat, acak-acak karena dia nggak punya dasar kitab. Nggak ada dasar kita. Orang gimana otaknya? Oh, itu salah. Ini bisa. Menurut Anasib begini katanya. Bisa-bisa aja. Iya. Maka ini pentingnya ilmu. Jadi orang ibadah ke malaikat, ibadahnya kalau pada dasar ilmu, mendingan orang yang belajar walaupun salah. Karena contohnya gini, misalkan Sahal punya mobil, kemudian Bang Sahal kepalanya sakit, ya. Bilang sama Riki, Cin, Cin bawa mobil Cin, ente bisa nggak? Nah itu salah jujur hal ini, saya punya mobil bagus. Mobil taruhlah Pajero lagi bawa mau ngelancong, sudah ngelancong minta temenin sama Riki. Sangat bilang kata Riki, nanti pulang kerja hari aja Cin, kalau ada cewek bisa nyawer maling gitu. Ya dia udah ikut kata Riki. Begitu sampai rumahnya mau pulang, Sahal puyeng. Ya, Sahal puyeng, Cin saya mobil nggak? Ya, bisa sih bang, tapi belum lancar banget. Kalau kita nggak pulang, ya aku jadi fitnah gua.
kan buat duda, keluar, bintang gua, lalu bawa dah, kita pulang. Rinci bawa, baru keluar pagar, mobilnya mentok baret, brek. Dia bukan. Kira-kira Sahal ngomel tak? Hah? Ngomelnya parah tak? Jadi dia bilang, dia bisa, tapi gak lancar. Sahal maksa itu doa tidak punya kita pulang. Baru jalan, ngomel apa yang dia bakal ngomong gini, udah tahu mata gini tinggal di Solo itu. Kira-kira, ente juga yang maksa, udah sakit. Itu udah bilang, gak lancar. Aku mah, bacok gantiin lu. Kira-kira, enggak. Sekarang yang kedua, contohnya, sama Bang Sari palanya puyeng. Kemudian dia nanya sama Riki, itu apanya ngangkul? Ci, nanti bisa bawa mobil nggak? Ci, palanya puyeng. Baru mobil bang. Pesawat karena bawah. Mobil pesawat karena bawah. Baru keluar pagar, nyerempet. Kira-kira salah gimana? Hah? Pesawat siapa? Bubuk banget. Lo kambing banget lo. Ya kamu kan? Kamu bisa tadi. Baru keluar mbak. Artinya apa? Kalau kita tidak sombong dalam sholat, kita masih belajar nih, duduk di sini malam Jumat, masih belajar gereja, sama sakit, ya, duduk bersama kita punya guru, kita juga teman-teman masjid, duduk bersama kita punya guru, kita di muslim, ya. Kemudian kita salah, tapi kita masih kategorinya belajar. Allah maafkan ya. Makanya jangan heran kalau dalam kitab dikatakan apa? Man mata wa huwa yatlul ilma, barang siapa orang meninggal mati dalam keadaan ilmu, masih belajar ilmu, maka Allah Ta'ala akan siapkan di dalam kuburnya yaitu makhluk Allah yang akan mengajarkan dia bila anjur asa alimah, sampai dia nanti dibangkitkan sudah dalam keadaan kenapa? Belajar sampai mati belajar. Jadi salahnya dimaaf. Ini jawaban yang terakhir nih, yang kedua nih. Ini cepat. Al ilmu bila amal junun wal amal bighairi ilmin la yakun. Ilmu tanpa pengalaman orang gila. Tahu ilmunya nggak mau ngamal, itu orang gila namanya, mesti gila. Tahu puasa wajib lu nggak puasa, kalau gila. Orang gila bebas. Ya, sampai dulu gitu aja orang gila bebas. Wal amal bighairi ilmin la yakun. Sedangkan orang yang berbuat pekerjaan ibadah, suatu pekerjaan tanpa dasarnya ilmu, maka nggak jadi apa. Nah, kemudian yang terakhir ini kita baca, lihat di sini. An rajulin min ahli Maghrib, ada seseorang diceritakan dari orang yang tinggalnya di Maghrib atau kalau sekarang negara Maroko. Annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah. Jadi ibadah mulu, subuh, zuhur, wah ibadah dah. Belum sunnahnya ininya, wah ibadah pokoknya. Wa annahu ishtara atana, dan dia ini beli onta perempuan. Ya. Dia beli onta, beli himar perempuan, keledai. Dia beli kedai perempuan. Ya. Walam yasta'milha fi syai'. Tapi ini keledai perempuan yang biasanya di Arab itu untuk bawa barang, ya kan, untuk dorong gandum, muter, pekerjaan berat, nggak digunakan apa-apa nih, dijamin aja nih binatangnya. Ini himar perempuan dijamin aja. Fasa'alahu insan an sababi imsakiha. Maka akhirnya orang-orang bertanya sebab tidak dipakainya, tidak digunakannya keledai ini nggak digunakan, dijamin aja. Maka dia berkata, siapa nih? Orang yang ahli ibadah. Ma umsikuha illa li uhsina biha qalbi. Aku tidak menggunakannya kecuali untuk menjaga kemaluanku. Artinya apa ini? Artinya apa ini? Ini keledai perempuan disetubuh ini. Dia nggak pakai, dia nggak pakai buat nyantar barang, dia nggak pakai buat beli gandum. Ini keledai cuma buat muasin hawa nafsu.
nafsunya katanya. Wa kana la ya'lam tahrimu idya'il baharim. Dia ini nggak tahu hukum tadi itu memakai binatang. Dia nggak tahu nih hukum memakai binatang, nggak tahu nih. Makainya makai yang berbeda nih. Walamma arafahu bi tahrimihi baka bukaan syahidah. Ketika dia tahu keharaman tentang memakai ini keledai, bayangin keledai. Nah, yang kami lihat haram nih semuanya nih. Haram nih. Ketika dia tahu akhirnya keharaman di dalam menyetubuhi binatang, maka dia nangis dengan sejadi-jadinya. Padahal dia ahli ibadah. Tapi kenapa demikian? Karena tidak mengetahui ilmu. Dikatakan apa? Setan itu lebih mudah mengganggu 700 ahli ibadah ketimbang satu orang ahli ibadah itu gampang diganggu. Makanya kita beruntung Allah Ta'ala jadikan kita, Allah berikan taufik kita untuk bisa selalu menuntut ilmunya bagi dari Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca menambahkan keyakinan kita, menambahkan keilmuan kita, dan insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan taufik daripada Allah. Amin.